Selamat datang di saluran YouTube Tutorial Pajak. Kali ini kita akan belajar bersama tentang permohonan sertifikat elektronik. Apa sih itu sertifikat elektronik? Yaitu sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Fungsinya adalah sebagai autentifikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa layanan permintaan nomor seri faktur pajak melalui laman yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pembuatan faktur pajak berbentuk elektronik. Permohonan sertifikat elektronik dilakukan secara langsung dengan menyampaikan yang pertama, surat permintaan sertifikat elektronik. Yang kedua, surat pernyataan persetujuan penggunaan sertifikat elektronik. Dan kemudian dilengkapi dengan dokumen persyaratannya. Dilakukan secara langsung oleh pengurus PKP dan tidak dikuasakan ke pihak lain. Ke kantor pajak tempat PKP dikukuhkan. Jadi tidak boleh diwakilkan, harus pengurus PKP. Siapa pengurus PKP? Yaitu orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP. Atau namanya tercantum dalam surat pemberitahuan SPT tahunan PPh Badan tahun pajak terakhir. Bagaimana jika nama pengurusnya tidak terdapat dalam SPT tahunan PPh Badan? Maka pengurus dalam permohonannya harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi. Yang pertama, surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan. Dan yang kedua, akta pendirian perusahaan. Nah, penampakan dari permohonan permintaan sertifikat elektronik seperti ini. Jadi, nomor diisi dengan nomor administrasi sesuai dengan administrasi perusahaan, terus ditujukan kepada tempat PKP terdaftar atau PKP dikukuhkan, dan di sini yang memohon adalah pengurus PKP. Jadi ini diisi dengan data pengurus PKP. Misalnya direktur, maka di sini nama direktur, NIK-nya direktur, jabatannya direktur, dan ini nama PKP, nama NPWP dan alamatnya perusahaan. Jangan lupa untuk tanda tangan dan nama di sini. Kemudian penampakan dari surat pernyataan persetujuan penggunaan sertifikat elektronik, bentuknya seperti ini. Jadi yang menandatangani surat pernyataan ini, data pengurus, jadi pengurus yang mengajukan permohonan, kemudian ini data perusahaannya, data PKP-nya. Terdiri dari 2 halaman, dan jangan lupa diberi meterai, kemudian tanda tangan, nama, dan jabatan. Nah, setelah ini diisi lengkap, jangan lupa melampirkan dokumen yang disyaratkan, yaitu yang pertama, fotokopi IKTP pengurus dengan menunjukkan asli. 2. Fotokopi kartu keluarga dengan menunjukkan asli. Jadi aslinya harus dibawa. Ketiga, soft copy pas foto terbaru pengurus. Nah, tambahan persyaratan sesuai dengan kondisi ini. Jadi misalnya untuk PKP pusat, untuk pendaftaran permohonan sertifikat elektronik untuk PKP pusat, maka lampirannya ditambahkan dengan asli SPT tahunan PPh Badan, kemudian asli bukti tanda terima SPT-nya. Nah, untuk pengurus yang tidak tercantum namanya dalam SPT tahunan PPh Badan, yang mengajukan permohonan sertifikat elektronik, ditambahkan juga dengan kopi surat pengangkatan pengurus dengan menunjukkan asli, aslinya juga dibawa. Kemudian kopi akta pendirian dengan menunjukkan asli, aslinya juga dibawa. Nah, untuk status PKP cabang, permohonan sertifikat elektroniknya selain 3 syarat ini juga dilampirkan dengan kopi SPT tahunan PPh Badan,
yang pusat, PPH Badan Pusat, dan kopi penunjukan cabang dengan menunjukkan asli. Jadi kopi penunjukan sebagai PKP cabang dan dengan menunjukkan asli. Nah, untuk PKP KSO, kerjasama operasi, ditambahkan lampirannya dengan kopi SPT tahunan PPH seluruh anggota KSO-nya dan kopi akta KSO dengan menunjukkan aslinya. Lanjut, permohonan selesai pada hari yang sama. Jadi ketika permohonan itu masuk, bila lengkap, maka permohonan selesai pada hari itu juga. Dengan hasil yang didapatkan, yang pertama, pemohon akan mendapatkan password akun PKP untuk akses ke Innova Online, yaitu ifakturpajak.go.id. Nah, di sini tempat untuk mendapatkan nomor seri faktur. Yang kedua, yaitu kode aktivasi atau kata sandi paspresnya yang dikirim via email. Jadi dikirim lewat email. Nah, ketiga, sertifikat elektroniknya, yaitu didapatkan dengan cara bisa menerima langsung dari KPP, dari kantor pajak, atau bisa mendownloadnya lewat ifakturpajak.go.id ini. Nah, cara downloadnya seperti apa? Yang pertama, buka laman Innova Online, yaitu ifakturpajak.go.id. Nah, halamannya terbuka akan seperti ini. Nah, di sini masukkan NPWP 15 digit, kemudian di sini masukkan password akun PKP-nya yang telah kita dapatkan sebelumnya, kemudian klik login. Nah, berikutnya adalah masuk ke halaman ini, kemudian kita klik di bagian download sertifikat digital, bagian ini, kemudian akan muncul halaman, terus kemudian klik di sini, unduh. Dan langkah ketiganya ini, tinggal di save file. Dan sertifikat elektronik telah kita dapatkan. Terima kasih, dan nantikan tutorial pajak selanjutnya.